DPRD Kabupaten Lampung Barat gelar rapat paripurna penyampaian nota KUA dan PPAS tahun 2023 yang digelar di ruang sidang Magasana DPRD Kabupaten Lampung Barat. DPRD Kabupaten Lampung Barat gelar rapat paripurna dengan acara penyampaian nota pengantar kebijakan umum APBD, KUA dan prioritas plafon anggaran sementara, PPAS tahun anggaran 2023, yang digelar di ruang sidang Magasana DPRD Kabupaten Lampung Barat. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Barat, Edi Novial Eskom, juga dihadiri oleh Bupati Lampung Barat Haji Parosil Mapsus beserta wakilnya Dr. Andes Haji Med Hasnurin, Rabu, tanggal 10 Agustus tahun 2022. Dalam pidatonya, Parosil menjelaskan penyusunan rancangan KUA dan PPAS tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 dan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun-tahun 2023 sampai tahun 2026. Di mana rancangan KUA PPAS ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023. Parosil juga menyampaikan guna mendukung tema pembangunan nasional dan Provinsi Lampung tahun 2023, maka tema pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 adalah penguatan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur publik, ujar Parosil. Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 guna mencapai tema pembangunan yaitu peningkatan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi potensial, peningkatan pembangunan sumber daya manusia, memantapkan kualitas infrastruktur publik yang berwawasan lingkungan serta mitigasi bencana, meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan sektor pariwisata, peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintah yang baik dan stabilitas Kamtipmas. Kemudian dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2023 direncanakan pendapatan daerah sebesar Rp1,451 triliun lebih, terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp61,393 miliar lebih, pendapatan transfer sebesar Rp1,389 triliun lebih yang terdiri dari dana bagi hasil DBH sebesar Rp24.456 miliar lebih, dana alokasi umum DAU Rp592.394 miliar lebih, dana alokasi khusus DAK fisik dan non-fisik sebesar Rp538.704 miliar lebih, dana insentif daerah DID Rp31.559 miliar lebih, dana desa Rp117.483 miliar lebih dan pendapatan transfer antar daerah Rp85.145 miliar lebih. Sedangkan penerimaan pembiayaan Kabupaten Lampung Barat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sebesar Rp15 miliar. Secara rinci tercantum dalam buku rancangan KUA dan PPAS tahun 2023. Dari Kabupaten Lampung Barat, Mary melaporkan. Dengan hadirnya 20 anggota Dewan yang terhormat, maka sesuai dengan peraturan tata tertib Dewan, forum rapat paripurna hari ini sudah terpenuhi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pembicaraan tingkat 1 masa persidangan ketiga tahun sidang 2022 dengan acara penyampaian nota pengantar rancangan kebijakan umum APBD
dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023. Dengan ini secara resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin undangan yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir kembali dalam rangka mengikuti kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan acara penyampaian nota pengantar rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023. Perlu kami sampaikan bahwa Saudara Bupati Lampung Barat telah menyampaikan surat dengan nomor titik 2 900 garing 389 garing 4 Romawi titik 01 garing 2022 tertanggal 15 Juli tahun 2022 perihal penyampaian buku rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023. Kemudian oleh Badan Musyawarah dalam rapatnya tanggal 25 Juli tahun 2022 yang lalu telah menetapkan hari ini Selasa tanggal 2 Agustus 2022 dilaksanakan rapat paripurna pembicaraan tingkat 1 dengan acara penyampaian nota pengantar rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023 yang akan disampaikan oleh Saudara Bupati Lampung Barat dan dilanjutkan penyerahan secara simbolis kepada Ketua DPRD. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Bupati Lampung Barat. Pidato pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2023. Selasa 2 Agustus 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, tabipun. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna penyampaian nota pengantar kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Rapat paripurna yang saya hormati, penyusunan rancangan KUA dan PPHS tahun 2023 disusun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan rancangan kerja pemerintah daerah tahun 2023, instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, dan peraturan Bupati Lampung Barat nomor 14 tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026, di mana rancangan KUA dan PPHS tahun 2023 ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023. Dokumen KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode setahun. Sedangkan dokumen PPHS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah RKA SKPD. Dengan terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050/5869 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka
penyusunan KUA PPAS tahun 2023 banyak mengalami perubahan, baik dari struktur pendapatan daerah dan belanja daerah maupun secara rinci pada program, kegiatan, dan sub-kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang saya hormati, tahun 2023 merupakan tahun pertama melaksanakan rencana pembangunan daerah dan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang, karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19 melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diperkirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023. Tema rencana kerja pemerintah atau RKP nasional tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan tema pembangunan Provinsi Lampung tahun 2023 adalah penguatan ekonomi yang inklusif untuk meningkatkan daya saing daerah. Guna mendukung tema pembangunan nasional dan Provinsi Lampung tahun 2023, maka tema pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 adalah penguatan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan infrastruktur publik. Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 guna mencapai tema pembangunan adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi potensial. Prioritas pertama ini untuk mendukung kebijakan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan sumber daya manusia dan kearifan lokal. 2. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia. Prioritas kedua ini untuk mendukung kebijakan peningkatan jaminan layanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh rakyat masyarakat dan dari segi akses dan mutu. 3. Memantapkan kualitas infrastruktur publik yang berwawasan lingkungan serta mitigasi bencana. Prioritas ketiga ini untuk mendukung kebijakan pemantapan infrastruktur, sarana dan prasarana utilitas pada kawasan strategis dan kawasan budidaya. 4. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan sektor pariwisata. Prioritas keempat ini untuk mendukung kebijakan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan kearifan lokal. 5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas Kamtibmas. Prioritas kelima ini untuk mendukung kebijakan pemanfaatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas tata kelola keuangan daerah dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dan berbudaya. Untuk target makro Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 sebagai berikut. Laju pertumbuhan ekonomi dengan target 5% dan Gini rasio sebesar 0,269 poin. Selanjutnya indeks pembangunan manusia sebesar 68,95 poin. Angka kemiskinan sebesar 12,37% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,60%. Sedangkan pencapaian target makro pada tahun 2021 untuk laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,58% dan indeks Gini rasio sebesar 0,295 poin. Indeks pembangunan manusia sebesar 67,90 poin. Angka kemiskinan 12,82% dan tingkat pengangguran terbuka 2,83%. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota DPR yang saya hormati, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2023, direncanakan pendapatan daerah sebesar 1,451 triliun rupiah lebih, terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 61,393 miliar rupiah lebih, pendapatan transfer sebesar 1,389 triliun rupiah lebih, yang terdiri dari dana bagi hasil sebesar 24,456 miliar rupiah lebih, dana alokasi umum 592,394 miliar rupiah lebih,
dana alokasi khusus fisik dan non-fisik sebesar 538,704 miliar rupiah lebih, dana insentif daerah 31,559 miliar rupiah lebih, dana desa 117,443 miliar rupiah lebih, dan pendapatan transfer antar daerah 145 miliar rupiah lebih. Sedangkan penerimaan pembiayaan Kabupaten Lampung Barat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar 15 miliar rupiah lebih. Secara rinci tercantum dalam buku rancangan KUA dan PPAS tahun 2023. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023, bahwa belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, serta dalam rangka penerapan tatanan normal, produktif, dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Rapat paripurna yang saya hormati, pada tahun 2023 alokasi pagu per urusan adalah sebagai berikut. 1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar 749,563 miliar rupiah lebih, terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pendidikan umum, dan penataan ruang pekerjaan umum, dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang ketenteraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat bidang sosial. 2. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar 114,462 miliar rupiah lebih, terdiri dari urusan pemerintah, bidang tenaga kerja, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pangan, bidang pertanahan, bidang lingkungan hidup, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, bidang koperasi usaha kecil dan menengah, bidang penanaman modal, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang statistik, bidang persandian, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, bidang kearsipan. 3. Urusan pilihan sebesar 125,112 miliar rupiah lebih, terdiri dari bidang kelautan dan perikanan, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang perindustrian. 4. Unsur pendukung urusan pemerintahan sebesar 166,953 miliar rupiah lebih, terdiri dari sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. 5. Unsur penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 239,137 miliar rupiah lebih, terdiri dari bidang perencanaan, bidang keuangan, bidang kepegawaian, bidang penelitian, dan bidang pengembangan. 6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan sebesar 10,070 miliar rupiah lebih yang terdiri dari inspektorat daerah. 7. Unsur kewilayahan sebesar 17,796 miliar rupiah lebih yang terdiri dari kecamatan. 8. Unsur pemerintahan umum sebesar 8,123 miliar rupiah lebih yang terdiri dari kesatuan bangsa dan politik. Secara rinci terlampir dalam buku prioritas dan pelapor anggaran sementara. Sedangkan struktur belanja daerah berdasarkan kelompok yaitu belanja operasi sebesar 850,206 miliar rupiah lebih yang terdiri dari belanja pegawai yang di dalamnya termasuk tambahan penghasilan pegawai untuk kesejahteraan pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Belanja modal sebesar 400,944 miliar rupiah lebih, belanja tidak terduga sebesar 7,279 miliar rupiah lebih, belanja transfer sebesar 172,789 miliar rupiah lebih. Dengan total belanja daerah pada tahun 2023 direncanakan sebesar 1,431 triliun rupiah lebih. Selain pendapatan dan belanja daerah, pada tahun 2023 direncanakan penerimaan pembiayaan sebesar 15 miliar rupiah, yaitu berasal dari sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya atau silpa, dan pengeluaran pembiayaan sebesar 34,918 miliar rupiah yang direncanakan untuk pembentukan
dana cadangan dalam rangka pemilihan kepala daerah, penyertaan modal daerah, dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang saya hormati, demikian pengantar rancangan KUA dan PPAS tahun 2023. Selanjutnya, kami berharap anggota Dewan yang terhormat dapat membahasnya bersama-sama dalam waktu tidak begitu lama dan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita bersama dalam menjalankan tugas. Perencanaan keuangan yang benar dapat membuat lebih sejahtera. Bukan tentang seberapa banyak uang yang kita miliki, melainkan untuk tujuan apa uang itu kita gunakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, terima kasih kepada Saudara Bupati Lampung Barat yang telah menyampaikan nota pengantar rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022.